Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Sahabat silat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Kampung Silat Jampang di kawasan Bogor, Jawa Barat, yang terdiri dari sekitar 52 perguruan, ingin menyapa di kesempatan pagi hari ini yang sangat teduh ini dengan berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, dan berbagi nilai-nilai kebaikan di sela-sela kehidupan kita sehari-hari. Sahabat silat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa memiliki tubuh yang sehat, memiliki tubuh yang kuat, dan juga memiliki keimanan yang baik adalah sesuatu yang dihadapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mukmin yang kuat itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang kuat itu tidak semuanya memiliki keimanan yang baik juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita untuk senantiasa memiliki fisik yang bagus dan juga keimanan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat silih dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui tausiah pagi ini ada sedikit iktibar yang kita akan pelajari sebagai seorang mukmin pada umumnya. Wabil khusus tentunya adalah bagi kita semua orang-orang yang bergelut dalam dunia pencaksilat di Nusantara ini. Jamaah sekalian, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah kesempatan Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah mengajukan dirinya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebuah pertanyaan tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak atau mewajibkan orang-orang yang mendengar azan itu untuk bergegas segera ke dalam masjid, untuk mendatangi masjid-masjid terdekat. Abdullah bin Ummi Maktum ketika mendapatkan harus segera ke masjid begitu mendengarkan azan, mendengar kumandang azan, sahabat Nabi yang mulia ini bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pertanyaan yang sangat sederhana. Pertanyaan begini, sahabat silat sekalian. Ya Rasulullah, aku ini adalah orang yang tua. Pertama, orang yang sudah tua. Yang kedua, ya Rasulullah, aku ini juga buta, sehingga aku agak sulit berjalan kalau ke masjid. Maka bolehkah aku tidak sholat di masjidmu? Bolehkah aku sholat di rumah saja? Mendengar pertanyaan dari sahabat yang mulia ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, apakah kamu masih bisa mendengar suara azan? Nah, buta ya, kemudian sudah tua ya, tapi apakah ditanya Rasulullah, apakah kamu masih mendengar azan? Maka Abdullah bin Ummi Maktum menjawab dengan sedemikian, masih ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, ya, apapun terjadi, kamu tetap harus berangkat ke masjid. Sahabat silat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah mewakili orang-orang yang sudah uzur di usianya, sudah uzur, sudah tua. Dan bukan itu saja, beliau juga buta dan rumahnya agak jauh kalau ke masjid. Wajar kalau Abdullah bin Ummi Maktum yang sudah tua dan buta matanya dan agak jauh ke masjid minta keringanan agar biasa sholat di rumah. Wajar ya. Jadi ini orang mewakili orang yang paling lemah di antara para sahabat-sahabat yang lain. Kalau yang lain mungkin silahkan saja, masih gagah-gagah seperti kita, rumahnya dekat, ya. Tapi Rasul tidak menjawab itu dengan boleh, tapi mengatakan kalau kamu masih mendengar azan, maka berangkatlah ke masjid.
Nah, jamaah sekalian, sahabat silih dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya buat kita ini? Buat kita yang masih muda, pesilat-pesilat yang katanya fisiknya bagus-bagus, hebat-hebat, mampu push up, squat jam, mampu berlari, mampu ikut ini, ikut itu. Harusnya kita mencontoh kepada sosok Abdullah bin Umi Maktum ini yang sudah tua tapi tidak mendapatkan rukhsah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa gerangan yang dilakukan oleh Abdullah bin Umi Maktum mendengar bahwa walaupun sudah tua, buta, dan rumahnya jauh, apakah beliau tetap sholat di rumah? Nah, ini ya sahabat sekalian. Abdullah bin Umi Maktum ini tetap menjalankan perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun ya, kondisinya sudah tidak sehebat lagi, tidak sekuat lagi, badannya sudah ringkih, tapi dia masih mampu melaksanakan sholat ke masjid untuk beberapa kali, beberapa waktu, dan bahkan sampai akhir hayatnya. Dalam riwayat yang lain dari Abu Daud disebutkan bahwa ada pertanyaan yang lain yang diajukan oleh Abdullah bin Umi Maktum ini. Pertanyaannya apa? Satu. Yang kedua, ya Rasulullah, kalau aku keluar rumah malam, di sekitar kota Madinah ini banyak hewan-hewan buas. Aku takut kalau nanti terjadi apa-apa pada diriku. Jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap sama. Apakah kamu mendengar azan? Itu sama. Ya Rasulullah, ya, rumahku ini kalau ke sana masih banyak hewan-hewan yang buas. Tetap jawabannya tetap sama. Tetap harus berangkat ke masjid dengan kondisi apapun. Nah, apa yang terjadi kemudian? Dalam kisah yang lain disebutkan, Abdullah bin Umi Maktum ini ketika akan menjalankan sholat ke masjid, begitu mendengar azan, hayya alal falah, hayya alal sholah, karena Rasulullah memerintahkan dia untuk ke masjid, maka dengan susah payah, dengan sigap, dengan keredoan hati Allah Subhanahu wa taala, dia pergi ke masjid. Tapi yang terjadi dalam perjalanannya, kisah ini sangat masyhur. Apa yang terjadi jamaah sekalian, sahabat silat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala? Beliau terjatuh. Ketika ingin terjatuh, rupanya ada sosok pemuda yang menolongnya. Ketika ditolong, kemudian sahabat ini mengantarkan kembali ke rumahnya. Abdullah bin Umi Maktum kemudian mengganti pakaiannya kembali dan bergegaslah untuk pergi ke rumah ke masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang terjadi lagi saudara sekalian? Sahabat yang mulia ini jatuh kembali untuk yang kedua kalinya. Tapi sebelum jatuh yang kedua kali, sosok pemuda yang sama kembali menolongnya. Dan akhirnya Abdullah bin Maktum kembali ke rumah dan berganti lagi. Dan untuk yang ketiga kalinya, Abdullah bin Maktum kemudian berangkat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terjadi, ketika akan jatuh yang ketiga kali, maka ada sosok pemuda kembali yang menolongnya. Maka kemudian Abdullah bin Maktum merasa dirinya senang karena ditolong oleh orang. Seingat, sahabat ini buta. Jadi begitu ditolong orang pemuda ini, orang Abdullah bin Maktum tidak mengerti siapa yang menolong dia, dari mana asalnya. Ingin segera hati berkenalan. Maka kemudian Abdullah bin Maktum mengatakan kepada pemuda tadi, wahai pemuda, siapakah dirimu? Sudah menolong aku untuk 3 kali agar tidak terjatuh. Bolehkah aku mengenalmu untuk lebih dekat sehingga aku bisa mendoakan kebaikan kepada dirimu? Maka kemudian kata pemuda tadi, tidak perlu kau mengetahui siapa aku. Aku hanya ingin menolongmu. Tapi kemudian Abdullah bin Maktum mengatakan, demi Allah aku ingin mengenal siapa dirimu yang telah berbaik hati kepada diriku. Akhirnya Abdullah bin Maktum, pemuda tadi mengatakan, baiklah, kalau kau ingin mengetahui siapa sebenarnya aku, maka dengarkanlah. Isma'uni. Ya, kira-kira begitu kata pemuda tadi. Maka pemuda mengatakan, buka telingamu lebar-lebar. Aku ini adalah iblis laknatullah alaih. Masya Allah. Begitu mendengar yang pemuda yang menolongnya ini adalah iblis laknatullah alaih, Abdullah bin Maktum sangat terkejut. Loh, bisa-bisanya iblis menolong saya. Apa gerangan alasannya? Iblis itu diutus oleh Allah, diperintahkan meminta pertanggungjawaban, meminta
agar bisa menggoda makhluk-makhluk Allah. Loh, kenapa dia mau menolong saya ketika saya mau sholat? Maka Abdullah bin Umar mengatakan begini, wahai iblis, apa yang melatar belakangimu? Apa yang menyebabkan dirimu untuk bisa dan mau menolong aku ketika aku ingin berangkat ke masjid? Maka kemudian iblis berkata, wahai Abdullah bin Maktum, ketahuilah, aku ini ditugaskan oleh Allah, diperintahkan Allah. Aku bertugas menyesatkan seluruh umat manusia di muka bumi ini, termasuk dirimu. Tapi begitu kau komitmen, kau istiqomah untuk tetap pergi ke masjid dengan kondisi yang seperti ini, kau jatuh. Sebelum begitu engkau jatuh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Allah mengampuni dosa-dosa hidupmu, separuh hidupmu. Bagaimana mungkin aku ridho melihat orang sepertimu yang buta ini diampuni oleh Allah gara-gara kamu jatuh dan gara-gara kamu ingin pergi ke masjid? Aku tidak ridho. Dan itulah mengapa aku menolong. Yang kedua, begitupun kau jatuh yang kedua, Allah pun akan mengampuni seluruh dosamu. Dan sekali lagi, aku tidak ridho terhadap apa yang Allah berikan kepadamu. Dan aku tidak ingin kau jatuh untuk kedua kalinya, ketiga kalinya maksud saya, Allah akan memberikan ampunan barangkali saja kepada penduduk langit dan bumi. Maka itulah, aku menolong dirimu bukan karena apa-apa. Karena aku, kata iblis, aku tidak suka akibat kelakuanmu, kau diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat silat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini memberikan iktibar yang luar biasa buat saya dan buat sahabat-sahabat silat semuanya. Walaupun dia buta, fisiknya renta, jarak rumahnya jauh, jamaah sahabat silat sekalian. Namun Allah berikan keistiqomahan itu dalam bentuk ampunan. Dan bukan hanya itu, sosok Abdullah bin Maktum ini pun ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan langsung menghadirkan makhluk yang menjadi aduwwum mubin buat kita. Bahkan aduwwum mubin ini menolong Abdullah bin Maktum karena dia tidak mau dosa dari Abdullah bin Maktum ini dihapuskan begitu saja lantaran keistiqomahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat silat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dengan kita? Kita masih muda, masih gagah. Apalagi kita, orang-orang yang terbiasa dengan olahraga, terbiasa dengan kegiatan fisik. Ya, fisik kita sangat prima mudah-mudahan. Ya, jasad kita juga sangat kuat. Malulah kita dengan sosok Abdullah bin Abi Maktum ini. Makanya saya mengajak kepada adik-adik silat kita dimanapun berada untuk juga mencintai masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena silat dengan masjid itu sejarahnya memang tidak bisa dipisahkan. Biasanya orang-orang tua kita dulu ngajarin silat, jangan lupa sholat. Itu benar, sudah sangat benar. Apalagi biasanya di padepokan-padepokan orang tua-tua kita dulu belajar silatnya sambil di masjid. Habis sholat kita latihan silat. Itu benar. Kenapa? Mendidik orang-orang yang suka silat, para pencak silat ini, orang-orang yang qawiyun secara fisik, juga mempunyai qawiyun secara imani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus keluarga besar silat kampus silat Jampang, Abdullah bin Maktum adalah orang yang paling lemah di kalangan Rasulullah SAW. Lemah fisik, buta, dan juga rumahnya jauh. Maka tidak ada alasan bagi kita yang muda-muda seperti saya, seperti saya ini, untuk bermalas-malasan untuk pergi ke masjid. Dan orang yang langkah yang paling berat memang langkah untuk pergi ke masjid. Sampai Abdullah bin Maktum pun minta dispensasi, tapi tidak diberikan oleh Rasulullah SAW. Maka langkah hebat, kalau kita bisa kemanapun, kalau kita bisa pergi. Kita bisa pergi ke Bogor, ke Bojongsari, ke Sumatera, Palembang, luar negeri, berbagai negara. Tapi ingat, mari sama-sama kita teladani kisah dari Abdullah bin Maktum. Sebagai seorang pesilat yang badannya kuat, segar, harusnya menjadi orang-orang pengisi saf pertama di dalam masjid-masjid kita. Tausiah ini buat saya pribadi dan juga untuk para sahabat-sahabat silat semua,
untuk juga membumikan silat di tanah air, dan jangan lupa membumikan masjid-masjid kita dengan orang-orang yang sehat, kuat, iman, jasmani, dan rohaninya. Sahabat silat dirahmati Allah, itu saja sekedar pengingatan untuk diri saya pribadi dan juga para sahabat silat dimanapun Anda berada. Semoga tetap istiqomah berlatih silat dan juga tentunya berangkat ke masjid. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silat, salam sehat selalu.